Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sinuzakila. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi dalam tahapan yang pertama, yaitu praobservasi bersama rekan saya Ibu Laras dan mengampu mapel matematika. Ya, kita mulai ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Besok itu nanti rencananya kita supervisi ya. Iya betul. Gimana kesiapan Ibu? Saya sudah menyiapkan RPP, modul belajar, terus alat peraga, karena kebetulan materinya tentang penyajian data. Ibu supervisi ini saya bukan berarti ngevaluasi Ibu ya, tapi saya membersamai Ibu supaya Ibu nanti bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Ibu supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya cuma mengasih masukan ya, kita bersama-sama aja ya Bu ya. Nanti materi yang akan disampaikan tentang apa ya? Penyajian data. Tentang penyajian data ya. Yang seperti apa? Penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi anak mungkin dikasih pertanyaan, soal nanti kemudian diberikan di tugasan untuk membuat diagram. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menggunakan diagram itu untuk menyajikan sebuah data. Jadi hasil akhirnya adalah data yang akan dihasilkan oleh anak-anak. Hasil akhirnya itu diagram. Oh, diagram ya. Data yang jadinya diagram. Strategi apa sih yang kira-kira Ibu akan terapkan? Karena seperti kita tahu ya, kalau matematika itu, kalau pikiran anak itu pikirannya matematika itu udah pasti susah ya. Dan ada mungkin sebagian anak yang merasa aku nggak bisa, udah down duluan karena matematika itu kebanyakan adalah hitungannya. Kira-kira strategi apa sih yang Ibu terapkan agar pembelajaran ini berhasil? Kalau strategi, kebetulan menggunakan strategi pendekatan, lebih ke pendekatan siswa. Kebetulan kan materinya itu tentang penyajian data, betul. Karena siswanya itu pasti akan lebih banyak mengolah, gitu. Kalau banyak proses yang terjadi, bukan menghitung, tapi proses menyederhanakan atau seperti apa gitu. Jadi lebih ke pendekatan. Jadi anak siswa itu langsung mengalami ya, jadi langsung prosesnya gitu. Untuk metode dan medianya seperti apa Bu? Metode pembelajarannya menggunakan scientific learning. Medianya menggunakan alat peraga. Ada alat peraga, ada PowerPoint, ada video. Gitu, karena kebetulan pembelajarannya itu dibagi menjadi 3 gaya, berdasarkan gaya belajar gitu. Ada visual, ada audio, ada kinestetik. Jadi yang bisa saya tangkap, Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan menerapkan pembagian kelompok itu sesuai dengan gaya belajarnya. Dan tadi saya mendengar kalau dalam medianya juga Madea dan materinya juga beragam ya. Tadi ada video, kemudian ada juga PowerPoint ya gitu. Ada video. Memang itu adalah salah satu strategi untuk anak-anak ya. Lebih mendekatkan gitu kan, karena pembagian gaya belajarnya disesuaikan dengan materinya gitu. Yang audio kemudian dikasih kita video, kalau yang visual dikasihkan PowerPoint gitu. Yang kinestetik dikasihkan alat peraga. Kayaknya sepertinya sangat menyenangkan Bu ya. Saya juga tidak sabar. Iya, pastilah kayaknya kebayangnya ini menyenangkan ya, karena materinya juga disesuaikan dengan materi disesuaikan dengan gaya belajar, kemudian tugasnya juga disesuaikan. Tapi kemudian apakah ada kemungkinan nggak sih kalau nanti pas saat pembelajaran ada kendala gitu? Ya pasti setiap pembelajaran pasti ada kendalanya. Ya memungkinkan, mungkin ada contoh-contoh yang mungkin kurang relevan ketika disampaikan. Mungkin ya saya mungkin sebagai guru akan merubah contoh itu. Jadi yang lebih mudah mungkin ya tingkatannya. Untuk pendekatan kepada anak yang kira-kira nanti tidak memahami seperti apa? Nah, kalau pendekatan untuk anak-anak yang kurang memahami itu, saya lebih sering mengunjungi tempatnya atau kelompoknya untuk menerangkan dari A sampai Z yang lebih rinci gitu. Beda dengan kelompok yang sudah maju gitu. Jadi memberikan perhatian yang lebih kepada yang kira-kira lebih membutuhkan ya. Oke. Kemudian
kira-kira sih indikator keberhasilan tujuan pembelajaran ini tercapai seperti apa itu? Nah, indikator ketercapaiannya dilihat dari siswa itu dapat mengubah dari bentuk data tabel atau data biasa, data cerita gitu ke dalam bentuk diagram gitu. Diagramnya kan ada macam-macam gitu. Jadi itu sudah nanti anak-anak kalau sudah bisa berarti dia sudah mampu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu tercapai. Ya, tercapai. Oke, jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau misalnya dikasih LKPD kalau dia bisa berarti udah bisa ya gitu. Kemudian nanti kan kita supervisi ya, saya ngomong bersama ibu kira-kira kompetensi di sebelah mana yang ibu pengen saya lebih menekankan untuk diobservasi. Kompetensi mungkin di cara belajar ya, Cara belajar mungkin di pedagogika. ya, di pedagogi, cara belajar mungkin kalau dikasih masukan gitu kurang lebihnya apa gitu. Iya, ibu ya. Apa ya, kita bareng-bareng aja ya bu ya, untuk ya biar ibu nanti ya, saya bukannya mengevaluasi, cuma saya membersama ibu, kita saling-saling aja untuk ngasih masukan satu sama lain agar hasil observasi itu ada impact buat kemajuan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih sekali Bu Dina. Sama-sama. Untuk kira-kira apa kesimpulan dari praobservasi itu untuk ibu apa sih bu? Lebih menguatkan saya ya untuk observasi besok gitu, mempersiapkan diri gitu, lebih oh iya apa nih kira-kira kurangnya gitu. Ada tambahan mungkin diri. Ya ibu, mudah-mudahan lancar ya besok supervisinya. Saya doakan mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya. Amin. Terima kasih ibu ya. Terima kasih ibu. Ya. Satu baris satu kolom. Yang datanya hanya satu. Terus ada yang datanya berapa? Dua. Itu disebutnya tabel apa? Yang kemarin susah penyebutannya. Kondis. Ayo, nah, apa lagi? Di kertas itu ada password laptopnya. Tulis lupa. Yang visual lupa. Yang audio. Yang audio buka link yang ada di grup WhatsApp ya. Coba dibuka yang kinestetik. Dibuka. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Semuanya juga dimulai dari langkah-langkah pengerjaan ya. Ikuti langkah-langkahnya. Ikuti langkah-langkahnya.
Sampai membuat siapa dengan batang yang cowok-cowok. Dari awal pertama membuat Yang keras satu suaranya teman-teman dengar? teman-teman membuat garis berbentuk huruf M. Kalau menulis nama-nama media sosial yang semuanya yang ada di Indonesia. Alat peradanya rapikan dulu, mejanya dirapikan dulu. Lembar kerjanya dirapikan dulu. Sudah? Di bawah. Dirapikan dulu, bukan siap-siap semua. Sok dirapikan dulu ya, dirapikan dulu. Ini dua alat. Kantongnya pakai. Sekarang duduknya ngadep ke depan semuanya. Menghadap ke depan semuanya. Depan siapa? Ayo. Oke. Nah, akhirnya ya waktunya sudah hampir selesai, hampir habis. Sebelum menutup pembelajaran, ya, Ibu mau sedikit mereview. Kira-kira tadi semuanya dapat informasi apa aja sih? Ayo. Tentang diagram batang. Ya, jadi tadi itu tentang cara menyajikan data menjadi dalam bentuk diagram. Ya. Sebelum menutup, kan tadi dilihat ya, nampaknya tugasnya beres. Apa ya, mencerdaskan lagi ya, untuk menambah ilmu lagi, Ibu akan membagi tugas ya, untuk visual ya, membuat penyajian data dari bentuk gambar-gambar ya. Untuk visual, kelompok visual membentuk penyajian data dari bentuk gambar-gambar. Oke. Untuk kelompok audio ya, membuat video penjelasan mengenai materi penyajian data. Boleh pilih salah satu. Ya, yang visual dulu pilih salah satu mau apa? Dijelaskan ya. Sama kelompok. Lalu yang kinestetik. Nah, ini yang kayaknya yang paling rame ya. Yang paling asik. Maka kinestetik tugasnya
Cek. Ya. Sebelum menutup, ya. Oke, kita beres-beres dulu. Beres-beres dulu. Sebelum pulang. Beres-beres pulang. Sebelum pulang gawennya beras saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, nama saya Ibu Dina Sinuzatila dari Unit Kerja SMP 1 Soreang. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tahap supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi. Sebelumnya perkenalkan Ibu PP yang saya hormati, Ibu Sulistiawati. Kemudian rekan saya Ibu Larasiti yang mengampu mata pelajaran matematika. Ya, saya akan mulai. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada minggu kemarin kita itu kan sudah melaksanakan observasi, dan observasinya secara konsultasi sudah dilaksanakan. Kita ngobrol santai-santai aja ya gitu. Ya, kita akan bercakap-cakap sederhana tentang observasi atau supervisi pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ya kemarin. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini? Hasil yang ingin saya dapatkan masukan, evaluasi, tambahan dari hasil observasi kemarin saya. Ya, jadi kita bareng-bareng ya, Kak. Kemarin saya bersama Ibu ya. Kemudian saat kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran, gimana sih perasaan Ibu? Perasaannya campur aduk ya. Pertama senang karena siswanya kerja sama dengan baik dalam kelompoknya, tapi sedikit deg-degan karena siswanya ada yang diam saja dalam kelompok. Oh, jadi ada yang masih pasif Iya, ada masih pasif gitu ya. Kalau disuruh sama temennya baru gerak, kalau Baru udah gerak. Jadi anaknya ada beberapa yang mungkin belum aktif, belum terbiasa dalam kerja kelompok ya gitu. Kemudian apa rencana Ibu itu pada saat observasi itu sudah dilaksanakan semuanya atau seperti apa itu? secara garis besar sudah ya Bu, semacam membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar, sudah terlaksana di observasi kelompok, sudah berjalan dengan Dan kemarin itu udah disiapin berbagai berbagai macam media digunakan gitu. dapat anak kemarin kan tujuan pembelajarannya seperti itu. Apakah tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu sudah dapat dicapai oleh murid apakah belum? Sudah tercapai semua karena siswa dapat mengerjakan soal dari soal cerita data itu kemudian diubah menjadi diagram-diagram, ada diagram data, diagram garis, dan diagram lingkaran. Siswa seperti itu sudah. Jadi itu sudah tercapai dengan indikator siswa itu mampu membuat
kira-kira ya. Oke. Kemudian identifikasi barang-barang ya. Kalau yang kemarin ibu rasakan apakah kalau pembelajaran yang sudah baik dan dapat dilakukan, kemudian apa pembelajaran yang kemarin itu yang ingin ibu tingkatkan dari Media pembelajaran ya kita berbeda-beda gitu setiap orang, jadi anak semuanya gerak sendiri gitu ya, berbeda-beda itu mungkin yang ditambahkan ke pembagian kelompoknya gitu biar jadi nggak semua pasif, ada yang pasif, jadi biar semuanya aktif. Jadi bagaimana ibu secara kompetensi pedagogik itu dapat membuat anak-anak yang tadinya pasif menjadi lebih aktif, dan kemudian yang sudah baik kemarin itu medianya itu banyak ya Bu ya. Maka sesuai dengan sesuai dengan belajar yang auditori, visual dan kinestetik juga alat pahamnya udah lengkap ya Bu. Ya, memang untuk seperti itu kita memang harus ekstra, tapi ketika pasangan lebih nyaman Iya. mungkin ya. Kemudian tadi kan ibu bilang pembagian kelompok kemudian itu meningkatkan keaktifan peserta didik ya, itu adalah salah satu kompetensi pedagogik yang salah satu. Kira-kira hal apa sih yang akan ibu laksanakan untuk kebaikan kedepannya agar misalnya lebih menguasai keterampilan itu? Mungkin dari pembagian kelompok itu mungkin lebih dilihat nih kira-kira dari keseharian dan juga dilihat kelompok kan kebetulan hanya dari hasil gaya belajar dan kesamaan belajar, tapi tidak dilihat dari kesehariannya, kalau ini seperti apa, siswa ini seperti apa, latar belakangnya gitu. Mungkin kalau seperti itu jadi kan kelompok ini jadi semua gitu. Jadi mungkin lebih mengetahui juga latar belakang sehingga lebih mudah untuk mengetahui siswa-siswanya juga ya. Kalau untuk pengembangan diri untuk ibu sendiri bagaimana? Pengembangan dirinya lebih semangat lagi mungkin ya, lebih membuat lebih bisa memotivasi siswa apa belajar sendiri gitu, dengan apa yang sudah disediakan lebih memotivasi siswa. Motivasi siswa untuk pengembangan diri ibu Pengembangan diri lebih banyak mencari sumber-sumber belajar lainnya gitu. Oh, jadi kayak mungkin salah satunya belajar Iya, internet, belajar kalau dari untuk pertanyaan. iya, latihan gitu ada gitu. Menonton gitu biasanya. Banyak ya, sekarang banyak. banyak sekali kita pengembangan diri, dan itu juga bisa mungkin dari pelatihan PNN ya, itu bisa. Kira-kira untuk pengembangan diri kan tadi kita mau searching gitu atau dari seperti itu, kira-kira yang mulai apa nih? Dari yang kemarin lagi mau mencari ilmu lagi gimana cara agar siswa lebih aktif lagi gitu. Kemudian jangka waktunya berapa lama itu? Jangka waktu Atau ini karena kita harus terus belajar ya, itu ya. belajar udah gitu, jadi kayak terus gitu. Karena mungkin karena sekarang itu pengembangan zaman itu kan mungkin juga kita sebagai guru juga harus terus belajar alamat kita. Kemudian kira-kira selama ini sih siapa sih yang bisa menjadi sumber inspirasi ibu dan untuk memotivasi ibu biar ibu lebih berkembang lagi atau kompetisinya gitu? Salah satu motivasi saya mungkin Bu Dina. Kalau masih belajar